Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam bahagia. Perkenalkan saya Estefanus Litak, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMP Negeri 6 Wonomulyo bersama Ibu Fasilitator, Ibu Angelina Du SPD MM dan Bapak Pengajar Praktik Yusran Asis SPD. Bapak Ibu guru hebat, berikut adalah kegiatan aksi nyata diseminasi membangun budaya positif di lingkungan sekolah dan penyusunan keyakinan kelas. Untuk bersama-sama di ruang guru ini untuk menghadiri dengan kami dalam hal melaksanakan seminasi pembahasan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas atensi Bapak Ibu guru semuanya. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk melakukan diseminasi membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi ini adalah salah satu bagian dari aksi nyata tugas dari guru penggerak pada modul 1 modul 1 titik 4. Bapak Ibu yang saya banggakan semuanya, membangun budaya positif di lingkungan sekolah itu sangat penting sekali. Di mana kita membangun budaya positif di sekolah. Apakah budaya positif di lingkungan sekolah itu ada 5 hal di sini yang saya akan imbaskan kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan dalam penerapan di sekolah kita nanti itu dapat terlaksana dengan baik dan diharapkan bahwa semua terlaksana sesuai dengan kepentingan murid-murid kita di sekolah. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Kemudian yang kedua adalah disiplin dan motivasi perilaku manusia. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan kelas, hukuman dan penghargaan. Kemudian keempat ada kebutuhan dasar manusia dan yang kelima adalah posisi kontrol. Nah, itu 5 materi pokok yang kami usahakan untuk diimbaskan kepada rekan-rekan guru di sekolah maupun seluruh stakeholder yang ada di sekolah, termasuk anak kita di sekolah. Pengertian ya, jadi budaya sekolah saya kira pengertian dari budaya positif itu saya kira ini tidak perlu saya bukan memberi Bapak Ibu, tapi ada definisi di atas bahwa budaya sekolah itu adalah nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi kritis, berkonforman dan bertanggung jawab. Nah, itu pengertian dari budaya positif yang akan kita laksanakan di sekolah. Jadi nanti aturan-aturan yang kita laksanakan di sekolah itu akan mendarat kepada budaya positif yang ada di sekolah. Selanjutnya, yang pertama itu adalah perubahan paradigma. Nah ini yang penting sekali kita rubah ya. Jadi termasuk kepala tangan kita. Nah kita mulai sebenarnya bahwa siapapun yang mengontrol kita, kalau bukan kita sendiri yang kontrol atas diri kita sendiri, ini kepentingan kebutuhan hidup kita ya. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Iya. Jadi kita akan melaksanakan instruksi kontrol dari orang lain itu akan disesuaikan dengan kebutuhan dasar kita pada saat itu. Iya. Misalnya ketika kita disuruh di kapta atau nyawa, iya. Kebutuhan dasar kita tertentu pasti nyawa, misalnya ya. Dan begitu dengan anak-anak. Ya misalnya anak-anak itu mengikuti instruksi kita ketika misalnya kita marah-marah di kelas. Iya. Itu hanya karena dia ingin memenuhi kebutuhan dasar pada saat itu. Misalnya takut dikasih nilai jelek seperti itu, atau takut misalnya tidak dikasih masuk di kelas. Jadi pada dasarnya anak-anak itu sebenarnya tidak tergantung, tidak mengikuti sebenarnya instruksi kita, kecuali kalau dia sadar tentang apa yang kita sampaikan kepada dia. Nah ini ada perubahan paradigma menurut teori kontrol ya, jadi ilusi kontrol namanya ya, jadi ilusi kontrol. Jadi Bapak Ibu sebenarnya ini bagus sekali ya, tetapi nanti kalau Bapak Ibu punya kesempatan mudah-mudahan bisa sampai jadi guru penggerak, ilmunya bagus sekali di guru penggerak sampai ilusi guru mengontrol murid. Nah ini ilusinya. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang lain merasa dapat menguatkan karakter. Ya.
ilusi bahwa semua penguatan profil positif, ilusi bahwa semua penguatan positif efek dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini ilusi paradigma. Ya, dari dulu kita punya paradigma bahwa dulu itu menonton murid. Nah, kemudian ilusi bahwa kritik membuat bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini jadi ada teori-teorinya bahwa pada dasarnya katanya orang dewasa itu punya hak untuk memaksa orang yang jadi belum dewasa seperti itu ya. Ya, karena ada kepentingan atau hal yang pengen diikuti. Nah itu adalah perubahan paradigma tentang teori kontrol berdasarkan ilusi kontrol. Kita mencoba mengubah agar orang lain berpandangan sama dengan kita. Nah itu stimulus respon. Nah teori kontrol seperti apa? Ternyata di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini lebih luas. Jadi kalau stimulus respon itu dia sebutkan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, jadi di stimulus respon itu kita melihat bahwa perilaku yang buruk itu adalah sebuah kesalahan. Ternyata di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah itu di stimulus respon. Tapi bagaimana dengan teori kontrol? Kalau di teori kontrol hanya orang yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Nah ini teori kontrol. Kemudian saat bicara itu stimulus respon itu dari paradigma kita sebelumnya, dari termasuk saya pribadi, dan sampai paradigma lama itu ternyata salah semua dari yang benar. Kalau selama ini saya sering marah-marah sama anak-anak, bahkan kemarin menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Jadi hal-hal yang dilakukan oleh sebuah siswa di kelas itu sebenarnya ada tujuannya. Tidak ada hal-hal baik ataupun hal jelek yang dilakukan itu yang kita tahu itu semua adalah ada tujuannya. Bahkan terdapat perilaku yang tidak disukai. Nah ini ya, jadi perilaku yang misalnya kita akan melanggar kepada siswa, menurut kita itu salah, tetapi bagi mereka itu adalah benar. Karena mereka punya tujuan tersendiri. Ya. Itu kita akan paham ketika kita akan memposisikan diri kita sebagai siswa. Oke, berikutnya. Nah ini ya, ini ada ilustrasi cerita yang akan memperdalam pemahaman kita tentang bagaimana mengontrol orang lain, bagaimana meningkatkan disiplin, apakah orang itu akan patuh terhadap apa yang kita sampaikan atau tidak ya. Jadi ada di situ. Anda ada teman Anda melalui kegiatan cobalah buka. Ini adalah cerita yang akan mengganggu tema kita ya. Anda adalah tugas Anda adalah mengobrolkan sesuatu karena Anda coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Ya, sekuat tenaga Anda karena begitu penting untuk kehidupan Anda. Nah, tugas kami adalah ini cerita dua pasangan ya. Ada dua orang, misalnya satu adalah A dan satu adalah B. B akan mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, bahkan menggelitik. Maka menawari Anda uang, Anda masih dia membuka kepala tangan Anda. Cobalah lakukan kegiatan, cobalah buka. Di atas dengan B secara bergantian. Nah ini ilustrasi ini Bapak Ibu di bawah ada pertanyaan. Apakah Anda atau B membuka tangan Anda? Mengapa dan apa alasannya? Kira-kira kalau kalian posisinya seperti ibu bapak ibu yang menghadapi diri. Misalnya tadi kalau ilustrasi bahwa ada sesuatu yang ada di kepala tangan ibu. Kemudian ada B atau orang lain menyuruh Anda untuk membuka dan itu adalah emas, kira-kira seperti itu ya. Kira-kira pada saat disuruh membuka, iya, apakah Bapak Ibu membuka atau tidak? Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi yang berhak itu mengetahui apakah Bapak membuka atau tidak itu adalah Bapak Ibu sendiri. Dan itu akan dikaitkan lagi dengan motivasi manusia. Ya, ketika misalnya ada motivasi untuk melakukan sebuah kebutuhan manusia untuk menjalankan sebuah kontrol yang dilakukan oleh orang lain terhadap diri kita itu dipengaruhi lagi oleh kebutuhan dasar manusia. Meskipun itu misalnya diintimidasi tadi dimarahin dan sebagainya, tapi bapaklah yang menentukan bahwa bapak itu akan membuka atau tidak. Meskipun satu akhir kalau tidak juga, tapi bapak yang
dalam diri Bapak Ibu sendiri yang mulia ya. Apakah Anda B bentuk kepala tangan Anda mengambil? Ketika misalnya B juga begitu, kalau ditanya kira-kira seperti apa jawabannya. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang megang kendali atau kontrol untuk melakukan? Apakah A atau B? Nah ini pertanyaan yang harus kita singkari dalam hati kita masing-masing. Bisa ketika kita mengontrol orang lain atau mengontrol diri kita sendiri dan dikontrol orang lain, kira-kira akan apa yang akan terjadi kira-kira. Nah itu dalam pelaksanaan disiplin budaya positif, terutama yang dalam penerapan disiplin di sekolah artinya begitu harus diterapkan sama anak-anak di sekolah ya. Jadi silakan kasih masuk bajunya, jangan datang terlambat dan sebagainya. Nah itu perlu disadari bahwa hal-hal seperti itu dalam mahasiswa ada tujuannya, ada motivasi yang ada di dalam, ada kebutuhan manusia ya. Nah ini untuk dikontrol dan tidak dikontrol itu dipengaruhi oleh dari motivasi seperti ini. Jadi untuk menghindari kenyamanan, hukuman itu muncul dari motivasi eksternal dari luar. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi ini yang saya bilang tadi bahwa anak-anak sebenarnya mengikuti instruksi kita, perintah kita hanya karena mereka termotivasi dari luar saja. Ya, misalnya mereka takut ya. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi anak pikir, kalau saya tidak masuk di kelas, pasti dikasih dulu. Kalau saya tidak mendengar kata bosnya, pasti saya dimarahi lagi seperti itu. Nah, itu di motivasi terang. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi apa sih? Orang lain atau institusi ya. Jadi kadang-kadang seperti itu dalam kata nanti ini saya memberikan kita belajar nanti ya. Jadi nanti di sini belajar ternyata kadang-kadang kita datang cepat sekali di sekolah karena ya kadang-kadang pengen bagus, takut dimarahi. Itu motivasi eksternal dari diri kita ya. Ternyata seperti itu. Sama dengan anak kita misalnya, anak-anak itu ngomong dengan luas. Pokoknya benar atau salah yang penting tidak bagi motivasi. Yang penting nanti dapatnya. Jadi ya, tidak ada motivasi eksternal. Kalau di atas itu motivasi eksternal dengan internal yang di atasnya. Jadi dulu ya eksternal. Jadi begini, yang eksternal itu ternyata ini juga yang penting sekali kita bahas bersama. Ternyata kebiasaan kita memberikan luar penghargaan sama anak selama ini. Ternyata itu adalah salah perbuatan yang fatal. Ketika kita memberikan penghargaan kepada anak-anak, misalnya ada yang berprestasi kita kasih penghargaan. Ternyata dia nanti termotivasi hanya untuk mengejar itu. Jadi dia tidak, kalau dirinya tidak tumbuh dalam dirinya untuk mengembangkan kemampuan dirinya sesuai dengan apa yang dia inginkan, tapi dia mengejar apa yang kita kasih. Misalnya kalau di dalam kelas itu bisa menjawab kasih gula-gula sebenarnya begini, itu bukan tujuan utama. Ya, ternyata itu fatal dan itu tidak boleh dilakukan lagi. Untuk menghadapi diri itu tidak apa-apa, tapi kalau misalnya tujuan kita sebagai termotivasi dari semangat lagi untuk belajar, itu salah. Ya, menurut ini ya, dari motivasi perilaku manusia. Ternyata yang benar itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Ya, jadi anak-anak itu ketika sudah dikasih seperti itu, maka dia belajar untuk tidak menghargai dirinya sendiri, tidak menghargai kemampuan, kapabilitas yang ada pada dirinya untuk dikembangkan sesuai dengan keinginannya, tidak merdeka. Nah ini kebutuhan dasar manusia. Jadi pada dasarnya itu saya menarik bahwa orang lain akan mengikuti instruksi kita, motivasi kontrol kita itu berdasarkan kebutuhan dasar manusia. Nah itu ada 5 dasar kebutuhan dasar manusia yang akan memenuhi ya, supaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Ada ketika misalnya dia tidak punya teman, bagaimana supaya teman-temannya suka sama dia, teman-temannya bisa berinteraksi dengan dia, maka dia akan melakukan hal seperti itu. Ya, kalau dia alasannya, misalnya kalau alasannya seperti itu, maka kebutuhan yang dia butuhkan adalah cinta, kasih sayang. Ya, dengan melakukan itu dia akan lebih dihargai dengan orang lain. Kadang-kadang itu dalam kalau kita amati dalam kehidupan sehari-hari anak kita itu sering kita jumpai. Anak-anak itu uji sama temannya, ternyata karena dia mencari perhatian kasih sayang. Ya, kadang-kadang dia mencintai temannya, tapi dia lakukan seperti itu. Ya bisa dipukul karena mau pukul dan sebagainya. Ternyata ada di hati seperti
seperti itu kita belum sembarangan. Berikutnya, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuntut keinginannya. Nah, jadi kalau kemudian menjadi menjadi preman di sekolah, maka kebutuhan yang dibutuhkan itu adalah penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Jadi dia harus diakui bahwa dia punya kemampuan seperti itu. Nah itu. Jadi preman itu sebenarnya dia butuh diakui kemampuannya tentang bagaimana merampas hak orang lain. Kemudian berikutnya, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawa ibunya, karena selalu membawa bekal yang sama, maka kebutuhan yang dia butuhkan pada saat itu adalah dia itu harus dilihat dan menjadi segi bahwa dia ternyata pengen sesuatu yang berbeda, jangan itu saja. Kemudian terakhir di bawah ternyata apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal, ada seperti itu. Ada anak kita, maka saya sendiri kadang-kadang itu selalu bagaimana supaya orang itu menjadi sering misalnya ibu asli kalau dikasih begitu supaya dia cemburu, supaya marah-marah dan sebagainya. Nah ini ya, sekali lagi Bapak Ibu dari edisi contoh di atas itu kita dapat melihat bahwa ternyata kesalahan-kesalahan yang dihadapi bersama anak kita itu ternyata semuanya ada di dalamnya. Jadi yang perlu kita pahami bahwa kita harus memahami kebutuhan dasar anak. Kalau mempunyai kebutuhan dasar anak kita sudah pahami, maka kita tidak akan berbenturan dengan anak-anak. Nah itu yang penting sekali. Ternyata setelah belajar ini kita sudah bisa, saya sendiri seperti tadi sudah mulai berlama merubah pola pikir saya tentang bagaimana menghadapi anak. Mudah-mudahan nah itu kita bersama bersama. Berikutnya 5 posisi kontrol. Nah ini ya, dari 5 posisi kontrol ini harus kita pahami ya. Ini 5 posisi kontrol. Ada penghukum. Jadi iya Pak, tadi malam saya terlambat tidur, jadi mulai terbuka. Jadi masalah kita model jadi apa ya? Jadi mulai di situ nanti kualitas tindakan yang salah. Iya Pak, saya tadi malam terlambat tidur. Nah kamu tahu tidak, kalau terlambat tidur apa yang bisa terjadi sama kamu? Iya Pak, kalau saya terlambat tidur, saya terlambat pergi sekolah. Kesehatan saya juga bisa terganggu dan sebagainya. Kemudian menanyakan keyakinan keyakinan itu biasanya kita sampaikan ya. Nah, kira-kira menurut kamu keyakinan kelas mana yang ingin bersama di kelas itu yang kamu langgar? Iya Pak, saya tidak boleh tertidur di kelas, saya harus menghormati orang lain. Itu tadi kan, keyakinan kelas. Menghormati orang lain. Atau makan di kelas juga pasti keyakinan kelasnya itu menghargai orang lain. Nah itu ya. Jadi bagaimana menyatakan keyakinan pada dirinya dan dia akan sadar. Terus kapan kamu akan memulainya? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, kapan kamu akan memulai untuk memperbaiki kesalahan kamu? Iya Pak, minggu depan saya akan mulai tidak tertidur lagi. Nah, terus kamu mau jadi apa? Mau jadi polisi? Jadi polisi itu harus tidak boleh tidur. Kalau disuruh apa nanti berjalan dengan semuanya. Nah itu segitiga restitusi yang kita lakukan. Nah ini tahapan-tahapan ini dalam menyelesaikan permasalahan anak kita diharapkan kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Ya, jadi penting sekali Bapak Ibu. Nanti tidak ada lagi di antara kita yang berbenturan dengan anak-anak dan anak-anak juga harus tahu seperti ini supaya mereka tidak berbenturan dengan kita. Ya. Apakah nanti misalnya semua siswa tidak bisa seperti itu, kita jatuhkan kira-kira hasilnya seperti apa nanti. Tapi yang jelas bahwa segitiga restitusi itu penting sekali. Ingat bahwa kita tidak bisa mengontrol anak, memaksa anak untuk mengikuti. Ya semua didefinisikan dalam bentuk sikap, karena yang terpenting adalah perubahan sikap pada diri anak. Ini adalah tahapan segitiga restitusi. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Ini kata-kata ini ya. Ingat kata-kata ini penting untuk nanti silakan di publik, kemudian coba-coba untuk bukan dicoba tapi harus dilakukan. Bagaimana menstabilkan identitas pada diri anak ketika kita konseling membimbing anak-anak ya. Jadi tidak ada manusia yang sempurna, semuanya bisa bersama. Bapak juga pernah dulu tidur waktu tapi lihat bapak sekarang bisa sukses karena
Jadi melestarikan identitas. Kita bisa menyelesaikan ini dengan cara ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Nah, ini bagus sekali. Ini akan membuat anak-anak itu melestarikan identitasnya, menyadari bahwa ternyata apa yang saya lakukan itu adalah salah. Kamu berhak merasa begitu nama. Dipuji seperti itu, dia mulai dalam hatinya mulai dulu untuk mengalah. Kemudian amanat khusus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, kita Bapak Ibu guru kita bisa menggunakan kata-kata seperti ini. Padahal kamu bisa melakukannya lebih good dari Dina, tapi untuk kamu lepas. Jadi nanti Bapak Ibu pada saat sebelum belajar silakan dibuat nanti jadi PNS yang boleh melalui diskusi, jadi buat dalam bentuk kelompok, kemudian sudah berdampak sama siswa yang bisa menggunakan kertas atau langsung di kertas, kemudian ditempelkan, kemudian disebutkan bisa tukar kembali. Jadi aturan yang ditulis oleh siswa itu kita sebutkan ada yang sama nanti, bahkan ada yang digantikan, kemudian dijadikan jadi satu. Kita ambil, ingat bahwa tidak boleh terlalu banyak kegiatan yang menjadi itu penting untuk ditandatangani seluruh siswa kemudian diberikan. Nah, itu akan jadi acuan untuk keyakinan kelas di kelas ya. Ternyata bahwa keyakinan kelas yang dilaksanakan yang dilakukan oleh anak-anak kita nanti itu seperti teori yang kita pelajari dari tadi, bagaimana yang kita pelajari dari tadi, bahwa ternyata aturan yang kita buat untuk orang lain itu kita tidak terlalu berharap bahwa itu akan dilaksanakan oleh orang lain. Ternyata kesadaran diri sendirilah. Jadi motivasi intrinsik dalam diri kita sendiri itu akan mempengaruhi kita bisa melaksanakan aturan-aturan yang kita lakukan di sekolah. Jadi dari pemahaman itulah kenapa kita harus menyusun sebuah keyakinan kelas. Diharapkan bahwa dengan membuat keyakinan kelas bersama dengan anak-anak, apa yang disampaikan anak-anak itu akan diharapkan bahwa mereka akan melaksanakan, dia akan melaksanakan apa yang mereka sampaikan dengan sendirinya. Jadi dia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Ketika dia misalnya melanggar itu, berarti dia tidak konsisten dengan apa yang dia inginkan terhadap dirinya sendiri. Nah, itu Bapak Ibu tentang pikiran kelas. Nanti mungkin hari ini kalau bisa kalau tidak ada halangan, nanti saya sendiri yang akan melaksanakan pertama di kelas tentang bagaimana menyusun kegiatan kelas. Karena ini tetap saya akan posting juga di TMM nanti. Kemudian nanti Bapak Ibu guru dari memang tujuannya mengimpaskan kepada Bapak Ibu, sehingga nanti pada saat mau memulai proses pembelajaran di kelas nanti Bapak Ibu juga sudah harus membuat kegiatan kelas masing-masing dengan siswa di kelas masing-masing. Harus ada komitmen. Dan itu nanti kegiatan kelas itu harus didapat di absennya. Ketika misalnya dilampirkan di absen di daftar hari siswa di bawah sidang hari ini, sehingga kita konsisten untuk mencegah tentang kegiatan kelas itu sudah bisa ambil siswa. Impian tentang kelas kamu mau seperti apa ke depannya. Jadi impian kamu itu harus menuntun kelas kamu, bagaimana kelas kamu itu menjadi kelas yang kamu impikan, sehingga nanti dalam kehidupan di dalam kelas itu anak semua, oke, bagi anak semua tahu apa itu impian. Ya, jadi impian itu adalah apa kira-kira harapan yang akan kita capai di masa depan ya, itu impian. Misalnya kalau kita mimpikan sesuatu itu adalah impian. Karena semua hari ini sebelum kita membuat kesempatan kelas saya akan bagi menjadi 3 kelompok ya. Jadi 3 kelompok. Jadi saya akan mulai membagi kelompok dengan menghitung 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 3, 1. Oke. Nah, sekarang anak semua untuk yang satu tadi sedang berkumpul di sini,
yang dua berkumpul di sini dan ya, jadi masing-masing orang silakan tulis namanya di situ nanti. Tempelin. Oke, nomornya. Ya, silakan. Dua. Mau ganggang ya. Ini juga. Jadi nanti misalnya kelompok ini. Oke, cukup ya. Yang mau butuh silakan analisa. Oke, silakan ditulis keyakinan apa yang anak masing tulis. Jadi nanti anak semua dalam satu kelompok ditempelkan di kelompok yang masing-masing ya. Silakan saya kasih waktu untuk menuliskan apa yang kamu inginkan tentang menuliskan. Silakan. Jangan terus nama. Saudara makan di kelas dari kamu gue. Nanti sudah sini dulu. Nanti terakhir kita akan simpulkan yang mana yang cocok ya. Ya, silakan masing-masing menempelkan di buah tulis. Oke, jadi silakan ya. Ganti-ganti ya. Silakan kalau berdua. Nah, berikutnya silakan kelompok 3. Ini nomor 2, ada yang mana ya? Oke. Nomor 2.
silakan anak-anak semua satu perwakilan dari kelompoknya untuk membacakan hasil kelompok kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil cara kelompok saya. Oke, yang pertama. Ini sudah terlihat sangat bersih dan nyaman. Yang kedua, masuk kelas dan belajar. Oke. Yang ketiga, saya ingin kelas ini indah. Bagus. Yang keempat, saya ingin kelas ini dipercantik. Yang kelima, saya ingin kelas 9B bersih dan rapi. Saat masuk kelas harus bersih dan disiplin. Yang keenam, saya ingin agar Presentasi kelompok 1. Oke, tepuk tangan dulu. Sekarang kelompok 2, silakan. Siapa? Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membacakan hasil dari kelompok kami. Yang pertama, menghargai guru dan teman. Bagus. Mendengarkan saat guru menjelaskan. Bagus. Selalu bekerja sama, saling membantu dan bergotong royong. Ya. Menjaga kebersihan, tidak buang sampah sembarangan. Oke. Tidak boleh tidur saat pelajaran dimulai. Bagus. Keluar masuk kelas dengan izin guru. Oke. Menjaga kebersihan kelas. Oke, ada tadi sama. Oke, saya kira yang lainnya ya. Banyak untuk kelompok 2, tepuk tangan dulu. Nah, ya, disilakan siapa yang mewakili. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan kesepakatan kelompok 3. Yang pertama, dilarang berbicara di kelas saat guru menjelaskan. Oke. Kelas menjadi lebih tenang saat pelajaran. Dilarang main HP di dalam kelas. Oke. Kelas menjadi yang terbersih. Tidak boleh bermain HP ketika jam pelajaran berlangsung. Bagus. Kelas menjadi yang terbaik. Oke, terima kasih atas presentasi kelas. Selanjutnya, jangan lupa. Atau impian dari kamu yang kamu sudah tuliskan di sini ya. Oke, jadi yang kamu sudah tuliskan di sini. Ini semua adalah impian kamu yang kamu inginkan tentang kelas kamu seperti apa ke depan. Nah sekarang dari sekian banyaknya ini yang kamu sudah tuliskan masing-masing punya impian, kita akan menyatukan ini menjadi satu. Jadi tidak semua kita akan ambil. Kenapa? Karena keyakinan kelas itu atau kesempatan kelas itu tidak boleh terlalu banyak. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak itu kita tidak akan sanggup untuk melaksanakannya. Jadi kita batasi saja ya. Jadi untuk kesempatan ini kita akan memilih. Jadi Bapak akan mengambil salah satu atau dua dari kelompok yang beliau ya. Oke, untuk pertama-tama saya membaca di sini, kemudian kamu apakah setuju atau tidak ya? Oke, untuk kelompok 1, saya ingin kelas ini terlihat sangat bersih dan nyaman. Boleh setuju? Setuju. Jadi kelas kami ya ini kami ya. Setuju. Setuju ya? Setuju. Gimana? Setuju. Ya, setuju ya. Ini 2. Saya ingin sama. Saya ingin kelas ini cantik bagus sama.
ikut saat guru sama. Saya ingin sama. Oke sama. Nah, kita pindah ke kelompok dua. Nah, dua. Mereka menginginkan kelas, mereka mengimpikan kelasnya seperti apa. Untuk kelompok dua sama jangan ya. Menghargai guru dan teman. Nah, ini bagus sekali. Kita ambil ya. Oke. Mendengarkan saat guru menjelaskan. Ya, ini menghormati ya sama. Selalu bekerja sama, saling membantu dan gotong royong. Nah, ini juga bagus. Ya, penerapan prodi pelajar Pancasila. Jadi ada ya, jadi prodi pelajar Pancasila ada di situ gotong royong dan saling menghargai ya. Kemudian kelompok berikutnya, menjaga kebersihan kelas sudah tadi. Oke, sama. Tidak boleh tidur saat oke, nanti kita sebutkan keluar masuk kelas dengan izin guru. Oke. Menjaga kebersihan kelas sudah tadi, berpakaian rapi sesuai dengan aturan sekolah. Oke, kita ambil ya. Oke. Hukuman sesuai dengan kesepakatan kelas. Berdoa sebelum belajar. Ini yang penting sekali. Iya, ini yang harus kita ambil juga ya. Oke, ini. Kemudian saling menghargai, ada tadi menjaga sopan santun terhadap guru. Ya, ini sama, hampir sama ya. Ini di atas tadi. Ya. Oke, ambil. Nah, kemudian untuk kelompok tiga. Kelompok tiga. Yang pertama, dilarang berbicara di depan, berbicara saat guru menjelaskan. Kelas menjadi yang terbersih. Oke, sama tadi. Kelas menjadi lebih tenang saat belajar. Oke, ada tadi. Tidak boleh bermain ketika jam pelajaran berlangsung. Oke, ada tadi sama. Dilarang main HP di dalam kelas. Ini ya, ini bagus juga kita ambil ya. Ambil. Ya, jadi pada saat sementara menjelaskan gurunya mengajar tidak boleh memegang HP kecuali nanti diizinkan ya. Oke, sepakat dulu ya. Oke. Kelas menjadi yang terbaik ambil tadi ya. Nah, oke. Dari 3 kelompok kita sudah mengambil 6 yang kita sepakati bersama nanti untuk dijadikan keyakinan kelas. Nah, itu akan kita sepakati nanti ya. Jadi kita sepakati, kemudian kita jadikan keyakinan kelas bersama. Kemudian nanti kita akan laksanakan di dalam kelas tentang proses belajar mengajar berlangsungnya dan semua. Oke. Nah, sekarang waktunya kita foto bersama. Demikianlah kegiatan aksi nyata, diseminasi budaya positif, dan penyusunan keyakinan kelas di sekolah saya. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Demikianlah kegiatan